Don't forget to subscribe. Notifications on. Like, comment, and share. Terima kasih. Ini langsung sudah bisa share screen ya. Ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyempatkan waktu untuk ada di tengah-tengah kalian meskipun ini kita jumpa di udara ya, tidak jumpa darat ya. Dengan kali kita bisa kopi darat. Ya baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh RSC. Ini saya nggak tahu ini undangan keberapa ya, berkali-kali kayak. Ini saya sudah kesekian kali diundang oleh RSC dan saya menyampaikan selain terima kasih juga apresiasi yang setinggi-tingginya buat pengurus RSC ya. Karena ternyata selama ini kalau saya lihat nampaknya kaderisasi di RSC ini cukup berjalan dengan mulus gitu ya. Namun demikian memang kita harus tetap ada yang namanya evaluasi diri ya. Jadi ke depan ini nanti semakin lama juga akan minat terhadap penelitian di via UB khususnya itu akan semakin meningkat ya. Nah itu sebagai pembuka. Ya baik, saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi ini yaitu logika berpikir ilmiah. Nah harapan saya meskipun kalian mungkin sudah sangat terbiasa untuk menggunakan logika, tapi paling tidak ini untuk mengingatkan atau istilahnya itu memorizing gitu ya. Jadi kita bisa refreshing ya, logika berpikir ilmiah, bagaimana kita dan strategi apa yang kita perlu tempuh untuk menggunakan logika tersebut. Oke, langsung kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, saya mulai dari ini, sumber-sumber pengetahuan. Nah, kita punya berbagai sumber pengetahuan. Di situ ada panca indera, kemudian akal budi, intuisi, dan wahyu. Nah, tentu saja manusia itu sejak dilahirkan sudah punya skeptisisme itu ya. Semua manusia ya, semua individu itu punya rasa skeptis ya, terhadap lingkungan sekitarnya ya, termasuk alam semesta ya. Nah, menurut saya inilah yang membuat suatu peradaban itu terus-menerus ada dan berkembang, gitu ya. Karena manusia punya sikap skeptis. Nah, sikap skeptis ini tentu saja sebenarnya kalau kita agak mundur sedikit ya, atau kita lihat dari pangkalnya, itu didasarkan atas curiosity, ya, rasa ingin tahu manusia, gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari sejarah, nah bagaimana suatu pengetahuan itu bisa kemudian berkembang menjadi ilmu, ya kan, seperti itu. Bagaimana suatu metode yang dulunya disebut sebagai metode yang non ilmiah sekarang menjadi bersifat lebih saintifik atau lebih ilmiah, gitu ya. Nah kemudian tentu saja ini juga terkait dengan metode yang digunakan, ya. Termasuk jadi meragukan itu tidak hanya meragukan dunia yang ada di sekitarnya manusia ya, tapi juga mereka meragukan atau manusia meragukan metode apa yang layak atau pantas untuk digunakan. Nah, dan itu juga bisa berlaku tidak hanya di dirinya sendiri, tapi juga bisa berlaku untuk atau secara universal. Oke, yang pertama itu ada sumber pengetahuan ya, adalah panca indera. Menekankan pada kemampuan manusia untuk menangkap pengalaman konkret yang diterima oleh panca indera. Kemudian yang kedua, akal budi atau rasio. Manusia mengetahui dengan membandingkan ide atau pertimbangan. Akal manusia mempunyai kemampuan untuk mengungkap kebenaran. Dari yang pertama dulu ini ya, karena kita akan sedikit bicara tentang filsafat. Nah, jadi kalau kalian mungkin pernah membaca
terkait dengan epistemologi atau filsafat ilmu. Nah, di filsafat ilmu itu ada dua aliran utama, ya. Yang satunya disebut sebagai rasionalisme, yang kedua itu adalah empirisisme, itu ya. Jadi pertama kali ada itu adalah rasionalisme. Jadi manusia itu apa yang dilakukan, sumber pengetahuan yang paling dominan kemudian diyakini itu sebagai sumber kebenaran itu adalah dari rasio, ya, dari akal budi. Nah, tentu saja ini tidak cukup. Kemudian ada yang mencoba untuk mengantitesis, ya. Akal budi itu tidak cukup untuk bisa menjawab segala sesuatu atau segala hal, ya, yang terkait dengan pengetahuan. Oleh karena itu kemudian muncullah aliran empirisisme. Nah, jadi kita perlu yang metode untuk melakukan pengalaman, ya, melakukan observasi itu, ya, dengan panca indera, ya, kemudian mengalaminya secara lebih konkret. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi, ya, yang satu itu disebut sebagai dualisme, yang mencoba mendamaikan antara rasio dan empiris atau panca indera, itu, ya. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi, yaitu disebut sebagai intuisi, pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu, sifatnya personal dan tidak bisa diramalkan. Nah, sebenarnya intuisi ini tergantung dari jam terbang atau juga kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah berpengalaman malang melintang di dunia bisnis, katakanlah, ya, maka intuisi dia sebagai seorang entrepreneur itu sudah teruji, ya. Jadi seolah-olah itu taken for granted, ya. Padahal menurut saya itu sebenarnya ya juga diperoleh dari pengalaman dia jatuh bangun selama membangun bisnisnya. Nah, itu ada intuisi. Dan menurut saya intuisi itu tidak bisa kita pandang remeh, ya. Jadi kalau kita atau kalian itu punya banyak pengalaman jam terbang, gitu ya, kemudian juga punya banyak suka baca, ya, baca banyak buku, gitu ya. Kemudian juga dalam hal melihat sesuatu kebijaksanaan kita melihat itu meningkat, nah, itu sebenarnya kita juga membangun intuisi kita. Nah, ini sifatnya personal. Kemudian yang terakhir, meskipun bukan yang paling tidak penting, ya, nah, the last but not the least, ya, yaitu wahyu, merupakan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Nah, ini harap dibedakan antara teks atau ayat dan tafsir. Nah, seperti yang mungkin kalian pernah rasakan, ya, ketika seorang dai, ya, menyebutkan satu teks itu berbeda dengan yang lain, itu yang salah bukan ayatnya, ya, tapi mungkin ya interpretasi terhadap ayat tersebut. Ini makanya ini harap dibedakan kalau kita bicara tentang wahyu. Jadi kalau bagi mereka yang reaksioner mungkin bisa menyalahkan wahyu, ya, menyalahkan teks ayat tersebut. Nah, ini kan menurut saya ya sudah keterlaluan, gitu, ya. Nah, karena bagaimanapun juga yang namanya wahyu itu memang perlu untuk diinterpretasikan. Nah, untuk bisa menginterpretasikan itu tidak sembarang orang, ya kan? Nah, jadi seorang mufassirin atau ahli tafsir dalam menginterpretasikan wahyu firman Tuhan itu harus punya kriteria tertentu. Jadi seperti saya tidak bisa atau tidak boleh, ya, untuk menafsirkan ayat tertentu. Nah, karena saya bukan seorang mufassirin. Tapi ketika seorang mufassirin, misalnya salah satu kriterianya itu harus hafal Al-Quran. Misalnya kalau dalam Islam, itu, ya, itu harus seperti itu, ya, ketentuannya. Kalau tidak hafal itu tidak boleh, tidak memenuhi kriteria sebagai seorang mufassirin. Nah, itu, ya. Oke, next slide. Nah, ini merupakan good news buat kita, ya, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual. Harap dibedakan antara akademisi dan intelektual, itu, ya. Ada yang bisa membedakan kira-kira? Bedanya akademisi dan intelektual itu apa?
Mungkin di antara teman-teman RSC sudah pernah terbiasa dengan atau familiar dengan istilah ini ya, akademisi dan intelektual. Lantas perbedaannya apa di antara keduanya? Apakah sama? Ada yang bisa merespon sebelum saya lanjutkan? Atau disamakan? Ya, sebenarnya begini ya, memang seringkali kita mendengar dua istilah tersebut digunakan silih berganti. Menurut saya akademisi itu ya cuma belajar teori, kemudian mereka coba untuk mengkritisi suatu fenomena sosial berbasis pada teori, dan juga mencoba menganalisis case study katakanlah itu ya, kemudian mengambil dari hasil analisisnya itu dia kemudian setidaknya mengambil suatu kesimpulan dan rekomendasi. Itu adalah seorang akademisi. Nah, buat seorang intelektual itu tidak cukup ya. Intelektual itu pasti akademisi belum tentu intelektual gitu ya. Intelektual itu mereka itu sampai bermuara pada yang namanya saya sebut ya aksi sosial. Itu adalah intelektual. Jadi seorang intelektual itu tidak hanya bisa nulis buku, tapi juga dia itu juga bisa mewujudkannya di tengah-tengah masyarakat. Itu ada intelektual. Itu menurut saya, itu ya. Oke, kembali lagi ke laptop. Jadi ini good news ya. Jadi kalau kita itu sudah punya penginderaan yang sudah terasa sedemikian rupa, kemudian kita sudah terbiasa untuk berpikir rasional, kita punya intuisi atau imajinasi ya yang bisa diandalkan, kemudian kita juga punya pengembangan diri. Nah ini itu adalah semuanya akan mengarah pada yang disebut sebagai kreativitas. Nah ini adalah good news buat kita ya, sebagai minimal sebagai seorang akademisi. Nah, jadi sebenarnya potensi itu kalau dialamatkan kepada suatu komunitas untuk bisa punya kreativitas itu adalah komunitas akademisi ya, ketimbang mereka yang bukan akademisi. Ini merupakan good news buat kita. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi kita perlu untuk mengasah indera kita, rasionalitas kita, kemudian intuisi kita kembangkan, aktualisasi diri ya. Jadi ada pengembangan diri, dan itu tidak hanya ditempuh di bangku kuliah. Maka dari itu kalian juga sering mendengar istilah mahasiswa atau mahasiswi kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Itu menurut saya aktualisasi dirinya kurang ya. Jadi kita perlu untuk istilahnya itu mengkompensasi kompetensi dan skill kita tidak hanya di bangku kuliah tapi juga di tempat yang lain. Misalnya dengan ikut berorganisasi, termasuk ikut RSC ini ya. Kemudian juga kita ikut juga di luar itu ya, organisasi ekstra kampus. Entah apapun nama organisasinya ya. Kemudian ikut LSF, misalnya seperti itu ya. Itu akan bisa mengembangkan diri kita secara lebih signifikan menurut saya seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini adalah inti dari logika. Ini adalah salah satu jantung dari pembahasan kita ya, materi kita. Adanya argumen atau hubungan antar simpulan dan buktinya yang kebenarannya ditentukan oleh bentuk logisnya, jadi bukan oleh isinya. Jadi kalau kita belajar logika, sebenarnya kita itu bukan belajar isinya ya, tapi belajar bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana metode berpikir ilmiah ya, yang bisa diterima ya, seperti itu. Dengan kata lain, logika adalah alat untuk menganalisis argumen yang ditopang oleh unsur deduktif atau induktif. Nah, itu metodenya ya, bisa deduktif, bisa induktif. Saya berikan contoh di sini. AM adalah ketua MK. Kemudian statement yang kedua, AM terlibat korupsi. Simpulannya, lembaga MK adalah sarang koruptor. Nah, seperti itu. Apakah ini generalisasi ini bisa diterima ataukah tidak? Nah, menurut kalian bagaimana dengan pertanyaan tersebut? Lembaga MK adalah sarang koruptor. Itu bisa diterima kebenarannya ataukah belum? Ada yang bisa menjawab? Silakan.
Izin Pak. Ya, silakan. Menurut saya lembaga MK bisa saja sebagai lembaga yang terlibat korupsi, karena MK juga menangani tentang hal pilkada Pak ya, kalau tidak salah. Ya, pemutusan pilkada. Sehingga kalau tentang pilkada itu berkaitan tentang pemilihan seperti contoh petahana yang ingin tetap menjabat di periode selanjutnya, tetapi di periode saat ini misalnya itu mereka kalah, sehingga mereka mengajukan tuntutan untuk membandingkan suaranya ke Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga tidak bisa terjadi hanya korupsi, karena di faktor sejarah juga di ketua MK atau tidak salah di tahun-tahun sebelumnya itu pernah terlibat korupsi seperti itu. Tetapi untuk menjadi seorang koruptor saya tidak terlalu yakin, karena di semua lembaga di penanganan koruptor seperti KPK juga saya tidak sepenuhnya yakin itu menjadi salah satu cara untuk penanganan korupsi, dikarenakan kita tahu lembaga di KPK agak unstable seperti itu Pak. Terima kasih ya. Oke, ya, terima kasih. Ya, jawaban yang cukup panjang gitu ya, tapi intinya begini ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah secara logika bisa diterima? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah secara bukti itu sudah mencukupi? Nah, jadi itu ya. Jadi memang benar bahwa bisa saja ada dua statement, kalau kemudian kita simpulkan itu secara logika bisa diterima. Nah, untuk bisa mengujinya, untuk memperkuat, meskipun itu secara logika sudah bisa diterima, itu menurut saya tidak cukup. Nah, kita harus melampirkan bukti yang ada. Maka dari itu, di sini kan saya berikan tanda tanya karena untuk memancing atau sebagai trigger untuk diskusi kita. Jadi itu ya, secara logika kalau ada statement seperti yang kurang lebih seperti ini, itu sebenarnya bisa diterima, ya. Tapi belum tentu bisa diterima kalau kita melihat buktinya. Oleh karena itu perlu ada verifikasi. Nah, jadi seperti itu. Oke, next slide. Ya, ini adalah metode ilmiah, logika yang menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis. Ya, ini ada struktur logis ya, yang terdiri atas tahapan kerja. Yang pertama, kita mulai dari adanya kebutuhan objektif. Jadi kita merasa bahwa suatu hal, satu fenomena sosial itu perlu diteliti dengan berbagai alasan, dan kita bisa menjustifikasi itu sebagai suatu kebutuhan, ya kan? Bahwa suatu hal itu perlu diteliti karena kita punya alasan. Itu kemudian kita bisa klaim itu sebagai kebutuhan untuk bahwa fenomena atau gejala sosial tersebut itu layak atau pantas untuk dijadikan sebagai satu topik penelitian, misalnya seperti itu ya. Itu ada kebutuhan ya. Kemudian kalau kita bicara kebutuhan, memang bisa juga berbasis pada minat kita gitu ya. Bisa juga kebutuhan itu berbasis pada penyandang dana. Nah, itu kan ya bisa juga, tapi itu kan kita harus menyesuaikan itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah perumusan masalah. Jadi kita perumusan masalah itu menjadi penting ya, karena dengan adanya rumusan masalah maka kita bisa fokus untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Bukankah rumusan masalah itu adalah untuk kemudian dijawab ya, baik secara teoritis maupun secara empiris itu ya. Kemudian ada pengumpulan teori. Nah, di teori yang grand teori maupun teori turunan itu perlu untuk kita kumpulkan. Nah, konstruksi dari teori yang ada itu kemudian akan menjadi frame berpikir kita, itu ya. Oleh karena itu, misalnya ada suatu topik atau suatu judul itu pasti dibangun oleh teori, baik itu grand teori maupun teori turunan, itu ya.
Nah, kita bisa sebenarnya ya mengidentifikasi teori apa sih yang akan digunakan ketika kita hanya, katakanlah ya, hanya melihat suatu judul. Ya, ini kalau kalian sudah terbiasa itu akan bisa. Kalau judulnya seperti ini, maka teori itu, grand teorinya ini. Kemudian teori turunannya itu seperti ini. Itu kalian akan menjadi terbiasa itu ya kalau sudah seringkali melakukan penelitian. Kemudian yang berikutnya, perumusan hipotesis. Nah, ini saya garis bawahi itu ya, bahwa adanya rumusan hipotesis ini tentu saja berlaku untuk riset yang sifatnya kuantitatif ya, bukan yang kualitatif ya. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan sementara, dan dugaan sementara itu tentu saja bisa kita bangun dari asumsi yang bisa diterima secara teoritis ya. Oke, biar kalian paham dan tidak bingung, saya berikan satu hal yang bisa diterima secara asumsi ya, tidaknya ya. Misalnya begini, pemerintah menaikkan anggaran ya, belanja negara ya, ada government expenditure itu ditingkatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, menurut saya atau menurut kalian, hipotesis ini bisa diterima ya kan? Pemerintah menaikkan belanja pengeluaran ya, government expenditure itu untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu hipotesis itu bisa diterima. Tapi itu perlu untuk dibuktikan, ya kan? Nah, ternyata saya kemarin mengikuti webinar yang menarik ya dari Didik Jerah Dini itu ya. Ternyata itu tidak linear. Kita berutang, kita jor-joran, APBN kita ditingkatkan, pemerintah meningkatkan belanja untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi justru angka kemiskinannya naik. Nah ini makanya perlu dibuktikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pengumpulan data, informasi, fakta. Tentu saja ini juga penting ya, dan saya ingin menambahkan bahwa kita tidak bisa ya sebenarnya untuk memisahkan ya antara data dan informasi karena bersifat cyclical ya. Data itu bisa menjadi informasi kalau kita olah. Informasi itu kemudian suatu saat bisa menjadi data lagi ya. Nah, yang perlu kita olah lagi. Nah, seperti itu. Jadi data informasi itu sifatnya cyclical ya. Selalu terus seperti itu. Nah, seperti kalau kita atau kalian itu mengumpulkan data dari kementerian atau dinas terkait. Nah, datanya itu berupa dokumentasi dari buku kajian. Nah, dulunya itu adalah data, kemudian menjadi informasi. Sementara kalau kita mengumpulkan dari dokumen mereka, itu adalah data kita. Gitu ya. Jadi data dan informasi itu saling cyclical gitu ya. Kemudian analisis data. Analisis data itu kita punya banyak alat yang bisa kita gunakan ya untuk menganalisis data, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Oke, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu bisa dalam arti dua hal ya kan. Yang pertama, kesimpulan itu berbasis pada hasil penelitian. Ya, berbasis pada hasil penelitian. Bisa juga yang kedua, kesimpulan itu kita mengarah pada rekomendasi ke depan, ya. Tapi ada juga yang memilah ya, kesimpulan dan saran. Itu juga nggak masalah. Meskipun disebut kesimpulan tidak ada saran, kita di situ ada statement menyarankan, itu juga nggak masalah, ya. Oke, next slide. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir yang logis. Nah, itu ya. Jadi langkah-langkah yang sistematis sudah ada di slide yang sebelumnya, itu seharusnya kita tempuh. Ya. Seharusnya kita lakukan. Nah, kalau kita balik, ya nggak jadi ya. Kita mulai dari kesimpulan dulu kan nggak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan cara berpikir yang logis. Nah, jadi kita harus tetap bisa menggunakan misalnya yang disebut sebagai silogisme, ya. Ada statement A, statement B, kemudian kita bisa menyimpulkan. Nah, itu saja harus didukung oleh bukti yang kuat. Perlu ada verifikasi. Nah, ini ya, itu adalah logika dengan menggunakan metode ilmiah, ya.
Ya, silakan. Next slide. Nah, meskipun ini kelihatannya rumit ya gambarnya, tapi ini sebenarnya sederhana saja, ya. Jadi kita kalau ingin mencari jawaban, kita harus bisa menjawab 5W1H, ya kan? 5W1H. Dan metodenya itu bisa metode secara ilmiah atau pendekatan ilmiah maupun metode atau pendekatan non ilmiah, ya. Kemudian kalau metode ilmiah itu nanti larinya ke penelitian. Dan dari penelitian itu kita akan menghasilkan dan tentu saja hasil dari penelitian itu juga akan menjadi suatu solusi. Jadi itu ya di perjumpaan awal ya, awal perjumpaan kita. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa manusia itu memang punya curiosity yang tinggi, hasrat ingin tahu yang tinggi. Nah, sehingga kemudian lantas dia itu mencari jawaban atas 5W1H ya, yang ada di dalam benaknya. Ya, sekali lagi baik itu ditempuh melalui metode atau pendekatan ilmiah maupun non ilmiah. Oke, next. Berikutnya, pendekatan ilmiah. Nah, ini adalah perlu kita breakdown ya. Rumusan masalah itu jelas dan spesifik. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar dan ada siap diuji ya. Kemudian untuk non ilmiah, nah ini perumusan kabur atau abstrak dan masalah tidak selalu diukur secara empiris, bersifat supranatural ya atau dogmatis, apa tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis, dan kesimpulan tidak dapat untuk diuji ulang. Nah, kalau metode ilmiah, kalau kita bisa menarik highlight itu ya dari pendekatan ilmiah, konsekuensinya adalah terukur dan objektif, dan bisa juga ada kecenderungan bersifat universal. Artinya siapapun bisa menggunakan metode tersebut, itu ya. Sementara kalau yang non ilmiah itu lebih cenderung bersifat subjektif, personal, ya, hanya orang-orang tertentu dan tidak bisa berlaku secara universal. Nah, itu ya, dan tentu saja hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena kan lebih bersifat personal, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang nabi atau rasul, mereka itu punya mukjizat. Nah, tentu saja hal itu tidak bisa kita tiru ya, karena kita tidak punya mukjizat, gitu ya. Kalau misalnya ya mukjizat itu katakanlah bersifat universal, bisa kita tiru, gitu ya. Mungkin itu bisa juga dikatakan ilmiah, ya kan? Nah, karena itu sangat personal, sangat supranatural, bahkan transcendental itu ya, sehingga itu adalah non ilmiah. Namun satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa satu hal yang non ilmiah itu bukan berarti tidak penting. Ya kan? Nah, mungkin kita juga pernah menempuh metode yang non ilmiah, ya kan? Nah, misalnya ditanya, bagaimana cara kalian untuk bisa lulus ujian? Kalau kita jawab secara ilmiah, ya kita harus belajar. Kalau kita menggunakan non ilmiah, ya kita berdoa sebanyak mungkin, ya kan? Seperti itu. Nah, kelihatannya non ilmiah, tapi itu juga bisa diterima. Nah, itu ya. Oke, next slide. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspeknya, ini kita akhirnya bisa membedakan ya antara yang non ilmiah dan ilmiah. Meskipun sekali lagi bahwa yang bersifat atau pendekatan non ilmiah bukan berarti tidak bisa kita terima. Ya. Cuma memang ya subjektif, gitu ya, personal dan tidak bisa bersifat universal. Nah, jadi kita bisa melihat dari berbagai aspek, mulai dari pendekatan terhadap masalah, konsep atau teori, hipotesis sampai sifat penelitian. Nah, di antara sekat itu misalnya kalau di non ilmiah untuk pengukurannya itu tidak valid atau tidak reliable, gitu ya, karena memang tidak bersifat universal, gitu ya. Dan untuk yang ilmiah itu bisa dikatakan valid dan reliable, bisa dilakukan secara berulang, gitu ya. Nah, meskipun kita seringkali mendengar istilah case study, ya, studi kasus. Benar, studi kasus itu
metodenya itu bisa diulang, ya. Metodenya yang bisa diulang, meskipun hasilnya itu di antara satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa saja berbeda, itu ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah sifat metode ilmiah. Efisien dalam pemanfaatan sumber daya, tenaga, biaya, waktu, kemudian terbuka, dapat digunakan oleh siapa saja karena universal dan teruji. Prosedurnya logis dalam mengambil kesimpulan, gitu ya. Oke, berikutnya karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Nah, ini saya ajak kita beralih ke metode induktif dan deduktif. Kalau induktif itu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Jadi in itu dari khusus ke umum, sementara D itu dari umum ke khusus, gitu ya. Nah, untuk induktif dunia empirik atau induktif yang objektif dan berorientasi kepada fakta sebagaimana adanya. Sementara kalau deduktif itu lebih pada penggunaan rasionalitas, gitu ya. Jadi induktif dan deduktif itu kalau kita mengacu pada filsafat ilmu atau epistemologi, induktif itu merupakan turunan dari empirisisme, ya. Sementara deduktif itu dari rasionalisme. Dan tentu saja keduanya itu juga bisa kita damaikan, ya, bisa kita integrasikan. Oke, berikutnya. Ini contoh sederhana dari induktif dan deduktif. Induktif di situ ya, tumbuhan akan mati, hewan akan mati, maka termasuk juga manusia ya. Jadi kesimpulannya semua makhluk hidup akan mati. Kemudian di deduktif semua manusia akan mati, itu umum. Kemudian menjadi khusus, kita adalah manusia. Nah, Joko akan mati ya, tidak hanya Joko ya, siapapun yang punya nama, yang penting manusia itu juga akan mati. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh sederhana penggunaan dari metode induktif dan deduktif. Dan keduanya kalau kalian lihat sama-sama bisa diterima, gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah keunggulan dari metode ilmiah, memupuk sifat objektif, metodik, dan sistematik. Kemudian membimbing untuk bersikap optimis, teliti, dan berani membuat pernyataan yang menurut keyakinan ilmiah yang benar. Yang ketiga, membimbing kita untuk tidak percaya begitu saja tanpa adanya bukti yang nyata. Akhirnya kan perlu yang tadi saya sebut sebagai verifikasi. Ini menurut Bambang Ruwanto, ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa memang antara metode yang ilmiah dan yang non ilmiah itu ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ini ada keterbatasan. Kalau keterbatasan dari metode non ilmiah kita sudah tahu, ya. Kalau metode ilmiah yaitu kebenaran ilmiah itu tentu saja masih bersifat tentatif. Ya, jadi misalnya apa? Studi kasus saat ini hasilnya mungkin bisa berbeda dengan studi kasus kalau kita lakukan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, gitu ya. Jadi itu adalah keterbatasan dan itu menurut saya ya wajar, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjangkau untuk membuat kesimpulan yang bersangkutan dengan baik dan buruk atau sistem nilai. Nah, kalau yang terkait dengan estetika itu kita tidak bisa menggunakan metode ilmiah, ya kan? Misalnya menurut Ilham suatu lukisan itu baik, belum tentu bukan baik ya, bagus, gitu ya, atau indah. Belum tentu sama menurut saya, gitu ya, atau menurut Rosi, gitu ya. Belum tentu itu merupakan lukisan yang indah, lukisan yang bagus, gitu ya. Ini karena berdasarkan pada selera masing-masing individu. Nah, selera itu tidak bisa diukur dengan metode ilmiah. Demikian pula kalau kalian bicara tentang hati itu ya, nah, kenapa sih kalian kok memilih seseorang yang parasnya mungkin sebenarnya lebih, katakanlah lebih jelek ya ketimbang yang lain, tapi kok tetap dipilih? Nah, itu masalah hati itu ya. Masalah hati itu tidak ada metode ilmiah. Ya. Mungkin hati itu juga punya metode ilmiahnya tersendiri. Saya wallahu a'lam itu ya. Oke, selanjutnya.